Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto dan memang lagi ada beberapa pertanda yang cukup bullish gitu ya, cukup hijau dan mungkin ini akan membuat teman-teman semangat. Tapi kita bahas dulu nanti ya, apa sih tanda-tandanya dan mungkin apa action atau apa hal yang harus kita lakukan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Oke, kita update dulu market crypto untuk hari ini ya. Bagaimana? Hari ini memang cukup strong rebound dari beberapa hari yang lalu. Mungkin kemarin kita mengalami penurunan cukup dalam, tapi hari ini kita mengalami strong rebound. Kita lihat Bitcoin naik sekitar 3,7% ke level 38.000, 39 ribuan. Nanti kita akan bahas juga tentang options expiry dari Bitcoin ya. Lalu ada Ethereum naik sekitar 5,7%. Ini rata-rata sebenarnya hijau sekali ya. Dan ya ini bisa rata-rata sih semuanya hijau. Coba kita perhatikan untuk dari CoinGecko sendiri secara ranking bagaimana untuk top 100 coin. Ini lagi hang 7,8%, tapi kita bisa lihat ini yang top gainernya adalah Terra Luna. Ini naik 13,2%. Memang sempat kita bahas Terra Luna ini cukup intensif juga selama beberapa video terakhir. Dan mungkin nanti di video ini kita coba bahas teknikalnya juga ya. Kalau teman-teman mau tahu fundamentalnya, kenapa saya bilang ini adalah salah satu altcoins yang kuat secara fundamental gitu ya. Paling kuat mungkin ya. Itu di sini di video ini ya. Kalian bisa cek, nanti saya linkin deskripsi juga. Dan memang ini terbukti hari ini dia naik karena ada announcement atau ada berita yang cukup besar juga. Ada Wave, Arweave, Avalanche, HBAR, Polygon, Shiba, Phantom. Rata-rata sih semua naik lumayan lah gitu ya. Kita bisa perhatikan. Untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed sebenarnya kita masih di level 25. Jadi ini walaupun kita bakal bahas sedikit berita-berita yang positif, bukan berita sih sebenarnya, ini lebih karena data yang positif, tapi bukan berarti ini teman-teman langsung all in dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena saya ingatkan dulu secara makronya ini masih uncertain gitu ya. Tetap kita harus berhati-hati, tetap jangan gegabah gitu ya. Dan pasti kesempatan akan datang juga ya. Oke, kita masuk dulu bahas berita Terra Luna dulu ya sebelumnya. Ini dari si Root to FI, dia ada bilang, ini beritanya ya, Luna Foundation Guard, ini salah satu organisasi di LFG, di Terra Luna sendiri ya, di Terra. Mereka raise atau mereka mendapatkan sekitar $1 billion atau $1 miliar. Ini bukan dana sedikit, ini dana besar sekali gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat Bitcoin Reserve for the stablecoin. Yang sempat kita bahas di video yang lalu, Terra Luna sendiri ini sebenarnya main mereka atau center di dalam Terra ecosystem adalah stablecoinnya dia, yaitu adalah USD. Dan dengan adanya Bitcoin reserve-nya gitu ya, di USD, ini akan membawa dampak-dampak positif juga. Salah satunya apa? Salah satunya ketika misalnya terjadi sell off di crypto market. Kita tahu market crypto tuh turunnya kadang-kadang suka boom, tiba-tiba turun 20%, turun 30%, nggak terkontrol. Kira-kira seperti itu ya. Dengan adanya Bitcoin, jadi ini lunanya ini akan lebih aman juga, dan ini menjadi salah satu cara alternatif lah istilahnya untuk maintaining the peg atau peg dari stablecoin tersebut. Jadi ya bisa kita bilang extremely good news for the Terra ecosystem. Sangat-sangat bagus. Lalu ini tadi beritanya juga ini dari Yahoo Finance gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada beberapa crypto venture capital gitu ya yang join juga masuk ke dalam Terra. Ada Jump Crypto, ada Three Arrow Capital, dan ada beberapa lagi nih. Ada Deviance, Republic Capital. Jadi ya ini adalah dana-dananya di mana mereka sampai 1 billion atau 1 miliar dolar gitu ya. Hampir sama juga untuk apa? Untuk bisa untuk pada saat market sell off ya, tadi kita sudah bahas. Kira-kira itu beritanya, makanya cukup besar. Dan kita lihat harganya juga naik ya untuk Terra. Dan kita lihat juga sekarang dari data ini, stablecoin gitu ya. Kita nanti coba interpret artinya apa sih. Ini dari si Will Clementi juga, baru dia bahas tentang stablecoin ratio. Tapi di sini dia kasihnya menjadi dry powder lah. Ini hampir sama dengan berapa banyak sih stablecoin yang berada di market crypto sekarang gitu ya. Comparing the amount of stablecoin on exchanges. Jadi ini berapa banyak stablecoin dalam exchange gitu ya, relatif ke Bitcoin market cap. Dan dia kasih namanya adalah dry powder ratio gitu ya, hampir sama seperti cashnya juga. Dan kita bisa perhatikan kalau untuk sekarang memang secara cash kita bisa perhatikan nih kalau kita zoom sedikit ya. Ini dari November pada saat Bitcoin top di sini kan, yang warna abu ini Bitcoin top. Pada saat Bitcoin top,
dry powder ratio ini di bawah gitu ya. Tapi selama Bitcoin yang mengalami penurunan, ini bisa dibilang ada beberapa retail udah stacking menjual duitnya gitu ya, atau funds-nya dia menjadi stable coin gitu. Makanya ini bisa dibilang negative correlation atau korelasinya negatif ya. Satu turun, yang satu lagi naik. Dan yang menariknya adalah ini bisa kita bilang ini salah satu yang paling tinggi secara dry powder ratio-nya atau stable coin ratio-nya. Karena kita kalau bisa lihat dari sini, dia ada bahas zoom out view-nya. Ini dari jauh, dari Januari sampai tahun 2021, bahkan 2020. Dan bisa kita perhatikan memang, nah kita bisa lihat dari sini, dari Januari 2022 ini tinggi sekali. Bahkan yang saya menjadi acuannya untuk comparing, itu saya lihat ini pada saat kita mengalami penurunan di tahun lalu, di bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei juga, ini dry powder ratio-nya aja masih lebih rendah daripada untuk sekarang gitu ya. Dry powder ratio ini bisa dibilang seperti sesuatu gitu ya, bensin lah istilahnya, yang akan mau di drop atau akan diturunkan istilahnya. Kalau misalnya ini bisa di deploy ke Bitcoinnya sendiri, mungkin harganya pasti langsung naik gitu ya. Tapi artinya apa kalau dengan ini? Artinya sebenarnya di sini banyak orang yang tunggu di sidelines, menunggu peluang untuk serok kembali atau membeli gitu ya. Banyak orang yang masih wait and see dan menunggu momentum untuk ini confirm ternyata kita breakout. Nah, dengan adanya breakout tersebut, baru mungkin kalau saya perhatikan, baru ini mungkin dry powder ratio atau stable coin ini akan turun gitu. Karena orang-orang udah melihat, wah ini kita akan kembali lagi, naik lagi. Kapan itu? Nah, kita akan bahas nanti di teknikalnya ya kira-kira. Jadi teman-teman perhatikan aja di videonya. Jadi cukup menarik. Lalu selanjutnya ini options ya. Di sini ini juga cukup penting juga. Dimana kenapa penting? Karena di minggu ini ya, minggu ini khususnya hari Jumat Februari 25 itu kan kalau teman-teman perhatikan ini Jumat terakhir, dan biasanya tuh ada yang namanya expiry ya. Di sini ada Februari 24 dan 2025. Tapi biasanya nih Jumat ini lebih besar kalau teman-teman perhatikan dari volume sendiri. Open interest-nya ya, open interest kalau kita bandingkan dengan Februari 24 lebih besar jauh yang 25. Gitu. Jadi kita akan bahas yang ini, nanti mungkin di bulan Maret ini akan menarik juga nih karena ini besar sekali gitu ya. Nah, kira-kira yang saya bahas ini adalah kira-kira kalau option ini apa yang akan terjadi gitu ya. Secara gampang ya sebenarnya untuk teman-teman mengerti juga ya. Ini kita menjadi acuan kita adalah max pain price-nya. Nah, apa sih ini max pain price gitu ya? Apa sih maximum pain istilahnya? Ini adalah harga yang paling pain itu apa ya? Sakit gitu ya. Kenapa? Karena kita coba bahas dulu dia punya arti itu apa sih. Max pain or the max pain price is the strike price with the most open option contracts. Jadi intinya ini adalah strike price yang paling banyak option kontraknya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi, ya ini adalah harga di mana akan banyak sekali orang-orang yang pegang options istilahnya, yang derivatif gitu, financial derivatif, ini akan mengalami financial losses gitu. Dan biasanya kalau kita perhatikan juga dengan teori max pain ini, biasanya pada saat option mau closing itu harganya akan ada gravitate atau ada gravitasi lah ke situ istilahnya. Jadi kalau teman-teman mau istilah gampangnya, ini menjadi acuan kita, anggap di sini ada magnet gitu ya. Jadi harganya misalnya di 38.000 atau di atas 43.000. Biasanya pada saat menjelang option closing itu harganya akan mendekati hal ini. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu ya kita bisa compare. Kalau sekarang max pain price-nya di 40.000, ya kemungkinan besar kita mungkin masih bisa berada di daerah 39 ribuan sampai 40 ribuan, kira-kira seperti itulah. Maka ini salah satu yang cukup positif karena kita sekarang lagi di bawah max pain price yang kita di bawah. Jadi ya kalau mengalami kenaikan normal juga dengan teori ini gitu ya. Lalu selanjutnya ini dari derivatif juga sebenarnya ya, dimana ini dari si Light Crypto dia bilang basis udah flip heavily negative on perpetuals on move up. Jadi ini funding rate-nya udah mulai turun juga gitu. Kalau kita lihat derivatif juga, berarti ini lebih banyak orang yang udah open short, yang memang mereka udah nggak terlalu positif, mungkin udah melihat ini market kayaknya bakal turun lagi gitu ya. Dan biasanya pada saat terjadi ini ada potensi juga mungkin bisa adanya terjadinya short squeeze atau kan terlalu banyak orang yang open posisi short. Nah, hal itu bisa terjadi dan mungkin bisa membuat harga Bitcoin juga naik gitu ya, karena ini acuannya juga ke Bitcoin. Lalu saya cek juga dengan data yang kita sering pakai adalah estimate leverage ratio-nya. Sebenarnya sekarang ini berapa banyak sih atau seberapa tinggi sih leverage di dalam market kripto, dan kita bisa lihat juga kalau secara exchange ini memang kita udah berapa lama nih, ini dari Januari sampai sekarang gitu ya, kita belum ada
massive atau penurunan yang cukup signifikan di leverage ratio-nya tersebut. Jadi kalau misalnya ternyata dengan data seperti ini, kemungkinan bisa terjadinya short squeeze. Nah, kalau terjadinya short squeeze masih cukup normal juga, karena kita bisa perhatikan ini estimate leverage ratio-nya masih tinggi gitu. Jadi normal kalau misalnya dia mengalami penurunan. Jadi short squeeze juga masih bisa mungkin terjadi. Nah, sekarang kita coba bahas refer ke teknikalnya ya. Tapi kembali lagi, saya harus disclaimer on juga dan teman-teman harus do your own research juga ya. Karena ini hanya memprovide perspektif baru lah gitu ya. Kita lanjut dari video sebelumnya, kita sempat bahas di mana analisa kita sebelumnya, di mana support Bitcoin itu kan di 38.000 yang dia harus retake kembali atau mengambil kembali. Dan ini cukup berhasil di mana Bitcoin mengalami penguatan dan bisa kembali ke level sekarang di 38.900. Dan kita bahas lagi dengan yang tadi kita bilang dengan options mau expiring. Jadi mungkin ada potensi di mana Bitcoin akan mengalami, mungkin ini kita ke time frame 4 jam kali ya, jadi lebih kecil, jadi kita bisa lihat secara short termnya bagaimana. Nah, kita lihat seperti ini. Mungkin ada potensi di mana Bitcoin akan mengalami penguatan dan mungkin akan mendekati max pain price-nya dia di daerah mana ya, di sekitar daerah 40 ribuan. Jadi kira-kira di daerah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, kalau misalnya ada dalam 1-2 hari ke depan, ya mungkin kita bisa lihat kenaikan sekitar berapa persen nih? 2,9%. Tapi ini cuma dari options doang. Kita belum membahas juga adanya mungkin terjadinya short squeeze gitu ya, yang tadi kita bilang dari si Light Crypto ini, fundingnya udah mulai negatif dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya terjadi short squeeze, ini juga akan membentuk kenaikannya akan lebih tajam juga sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman tahu, kita sudah pernah terjadi short squeeze beberapa bulan terakhir yang cukup baru itu sebenarnya pada saat di bulan Juli di sini, dimana di sini nih terjadinya short squeeze. Makanya teman-teman bisa lihat ini candle hijaunya cukup berturut-turut gitu ya, cukup panjang juga, karena ini terlebih lagi nih pada saat 26 Juli kalau nggak salah ya, pada saat kita terjadinya short squeeze di sini. Dan banyak orang bilang ini yang bisa membantu potensi market crypto bisa kembali naik lagi, reversal istilahnya. Tapi kembali lagi, ini secara makro ya, yang kita lihat dari konflik Rusia, bahkan kita belum bahas juga dengan kenaikan suku bunga, dan kemungkinan besar 99% mungkin akan naik juga sih sebenarnya suku bunga tersebut ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk sekarang sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak akan beli, tapi nggak akan jual juga gitu. Kita masih melihat, masih wait and see lah istilahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya mau beli, saya masih menunggu konfirmasi yang benar-benar strong untuk artinya kita bisa kembali reversal lagi gitu. Istilah ada keyakinan lagi. Nah, di mana itu? Di mana ya salah satunya yang sempat kita bilang. Pertama, exponential moving average-nya ini harus crossing. Lalu kita harus retake back 40.000. Bahkan pada saat kedua kondisi ini terpenuhi, ini belum berarti 100% kita akan naik lagi gitu ya. Karena kita bahas dari yang secara time frame weekly-nya ya. Mana? Bentar. Nah, kalau kita bahas dari time frame weekly-nya juga bisa kita perhatikan memang yang sempat kita bahas. Kira-kira kapan sih banyak orang yang akan mulai melihat, oh ini Bitcoin akan bisa naik lagi. Seperti yang kita bilang, kalau menurut analisa kita adalah ketika kita bisa closing di atas mid range ini, yaitu di atas 44.000 ini. Jadi kalau kita lihat dari analisanya Silver Clementi, kapan sih dry powder ratio-nya ini bisa menurun kembali? Istilahnya orang-orang lebih confidence, lebih percaya diri lagi, ini market mungkin bisa naik. Kemungkinan besar ini adalah ketika kita lihat ada pumping ke atas lagi gitu. Nah, kalau untuk sekarang, mayoritas retail pasti akan lebih ke arah wait and see. Jadi kalau untuk kenaikan seperti ini, siapa yang bisa membantu Bitcoin untuk mengalami kenaikan? Pertama mungkin dari futures-nya, pasti juga dari whale gitu ya, yang pemain besar. Nah, ini mungkin yang bisa membantu untuk increase Bitcoin untuk naik. Nah, pada saat dia closing di sini, justru ini mungkin retail baru pada masuk di saat kita di atas 44.000. Kira-kira seperti itu, dan better mungkin lebih baik menunggu dulu konfirmasi-konfirmasi yang ada sih. Kalau menurut saya kira-kira seperti itu, dan nanti mungkin kita update lagi untuk chartnya ya. Dan sekarang kita update sedikit tentang chart Luna. Untuk chartnya Luna bagaimana? Chartnya Luna ini kemarin kalau nggak salah kita bikin videonya seperti ini gitu ya. Tapi kita lihat ternyata dia mengalami breakdown karena Bitcoin juga mengalami breakdown. Jadi ini saya ada sedikit mengikuti perjalanannya dia gitu ya. Diralat dikit pergerakannya, tapi hampir sama secara target price juga masih sama sebenarnya kalau kita perhatikan di sini. Nah, jadi kalau untuk sekarang bisa kita bilang dia udah breakout dan sekarang memang lagi ada di resistance sih. Resistance di exponential moving average-nya dia nih, yang garis warna merah.
Jadi ada potensi mungkin dia ada sedikit penurunan. Kalau teman-teman yang belum punya Luna, apakah masih boleh beli Luna? Luna bagus gitu, tapi ini lebih ke arah mungkin kalau menurut saya lebih jadiin shopping list dulu lah istilahnya. Jadi kalau misalnya market turun, salah satu yang kalian harus perhatikan mungkin Luna gitu ya, untuk investasi juga. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya untuk target, kalau misalnya dia mau naik lagi, next targetnya mungkin di level ini sih. 63 ya, 63. Nih, kalau nggak salah di 63 ini karena saya lihat di sini ada supportnya juga. Jadi ya kalau dia bisa nembus ini 63, and then kita perlahan-perlahan akan kembali ke 75. Dengan anggapan bahwa Bitcoin-nya juga bisa kembali reversal lagi. Kira-kira itu untuk analisa Luna update-nya, dan untuk buying opportunity ya di supportnya ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya juga. Nah, kira-kira itu aja update saya untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, sekali lagi bisa share ataupun subscribe. And semuanya, thank you for watching. See you in next video. Bye-bye.